Ayo, Pak. Nggak ada alasan untuk Papa tidak ikut ngaji. Papa baru datang, Ma. Papa capek. Sampai malam begini kita sengaja nunggu Papa loh. Papa nggak usah ditunggu, kasihan Ustadz Jamal. Itu kan ya, sengaja menyuruh Pak Ustadz Jamal untuk bersabar. Iya, Pak. Kan Nia yang minta. Kan Nia sedih, takut. Kita semua pada ngaji, Papa nggak ikut. Nanti kita semua masuk surga, Papa juga nggak ikut. Papa itu cuma duduk dan ikut mendengar. Ayo, ayo. Ma, udah Papa jangan dipaksa. Demi keselamatannya, Papa kamu ini harus dipaksa, Van. Ayo. Iya. Bukannya saya nggak mau ngaji, Pak Ustadz. Ya beginilah. Sibuk nyari duit. Nyiapin masa depan anak-anak. Saya juga belajar agama, Pak Ustadz. Saya baca buku-buku agama di kantor. Malah saya bikin musola supaya para karyawan bisa sholat di kantor. Tapi Papa sendiri tidak sholat kan? Papa kan belum selesai cerita. Dengar dulu dong cerita Papa. Saya lanjutkan, Pak Ustadz. Silakan Pak Yoga. Nah, saya bikin musola di kantor. Tapi para karyawan malah jadi nggak produktif. Istirahat siang jam 2 baru balik kerja. Alasannya sholat, doa, zikir. Malah ada yang tiduran di musola. Nah, ini juga contohnya Pak Ustadz. Si Pandi, anak saya. Saya beliin dia alat band. Saya bikinin dia studio. Sejak dia mendalami agama, bandnya jadi terbengkalai, jarang latihan. Album pertamanya nggak keluar-keluar. Pak, ada yang lebih penting dari ngeband dan jadi orang top, yaitu menjadi orang baik. Jadi orang baik bukan berarti menjadi orang malas, Pan. Pak Ustadz, kita lihat. Kita orang Islam menjadi terkebelakang. Sementara orang Barat jadi maju. Karena malas kan? Biar saja dia maju. Nanti juga dia masuk neraka. Tuh kan Pak Ustadz. Apa itu jawabannya? Ya. Pak Ustadz, saya sanksi. Apakah kita yang malas dan bodoh ini, yang nggak bikin apa-apa buat kemajuan dunia, akan masuk surga? Atas dasar apa kita masuk surga? Apa jasa kita? Itulah Pak Ustadz yang ngeganjal di pikiran saya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Waduh, hari ini saya mendapatkan pencerahan dari Pak Yoga. Hal ini akan saya pikirkan. Terus terang, saya belum pernah memikirkan hal tersebut. Alhamdulillah, saya justru hari ini mengaji dengan Bapak. Terima kasih Pak Yoga. Pak Ustadz nggak kapok kan datang ke rumah saya? Enggak, malah saya dapat ilmu dari ayahnya Bang Pandi. Ya, Pak. Mak, Papa suka dengan Ustadz Jamal itu, Mak. Nggak fanatik dan suka mendengar pendapat orang. Siap. Nah, Saprol, Kipli, nanti siang pulang sekolah kalian ibu kasih tugas ya. Tunggu sabar, Bu. Keliling, ngambilin cucian ke langganan ibu. Lu denger nggak, Pli? Gampang tuh, Prol. Bang Fandi kemana ya, Prol? Karena Pak Haji nggak boleh kesini lagi. Iya ya, Prol. Pak Haji emang suka ngaco. Kalau Pak Haji ngaco, kamu berdua nggak minum susu lagi. Maksudnya ngaconya kadang-kadang, Bu. Iya nggak, Pli? Oh. Woi, dua koboi cilik seragam merah putih. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullah. Udah sarapan? Udah, Pak Haji.
Pakai apa? Pakai telur ceplok, Pak Haji. Telur ceplok. Asik dong. Gue sarapan cuma pakai tahu sama tempe doang. Iya, Pak Haji kan udah tua. Ntar kalau kebanyakan makan telur bisulan. Bisulan. Setahu gue sih kolesterol, Pro. Terus minumnya apa nih? Pli, lo aja deh yang jawab. Ntar gue disangka bohong lagi sama Pak Haji. Susu, Pak Haji. Susu. Pro, gue kan cuma sekedar nanya. Gue percaya sama ibu lo 100%. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah. Kasara sehat, Pak Haji. Nah, tuh. Sehat. Waduh, kasarnya lagi kelihatannya gembira nih Pak Haji. Ada apaan sih? Anak gue tuh selalu gembira setiap saat, setiap hari. Resepnya apaan Pak Haji? Biar kita setiap hari selalu gembira. Resepnya selalu mensyukuri nikmat Allah. Tuh Pli, lu dengerin tuh. Selalu mensyukuri nikmat Allah. Emang Kipling nggak pernah mensyukuri nikmat Allah? Safrol bohong, Pak Haji. Wah. Ya, udah deh. Sekarang lo tuntut ilmu dulu deh ya. Sana. Yuk, Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian anak band dongkol kan? Kenapa? Kalian kan pernah manggung di sekolah kita. Iya. Oh ya? Iya. Kalian kok belum kita lihat di TV sih? Katanya dulu mau rekaman. Ditunda. Soalnya salah satu personelnya lagi sibuk nyari ilmu ikhlas. Apaan tuh? Nggak tahu. Boleh minta tanda tangan nggak? Nggak usah deh, kita belum ngetop. Kita yakin kalau semua pasti pada ngetop. Makanya kita minta tanda tangan duluan. Iya, kalau kalian udah pada ngetop, nanti kita malah susah minta tanda tangannya. Udah sini. Kalian suka lagu rock ya? Suka. Pengen punya pacar rocker nggak? Katanya suka lagu rock. Suka lagunya, bukan orangnya. Kita ini rocker beriman. Swear, kita beriman. Emangnya ada rocker beriman? Nggak percaya. Kita sholat. Ntar bulan puasa juga kita usahain puasa. Iya kan, Ber? Mudah-mudahan kalau gue kuat. Kita ini mau naik haji. Kalau album perdana kita meledak. Lu udah punya pacar belum? Emangnya kenapa? Kita lagi cari pacar, cewek berjilbab. Kok tawa? Serius nih. Lo mau gak jadi pacar gue? Enggak deh. Ya udah deh. Ya, makasih. Tuh, lo lihat. Di antara mereka, kita nggak laku. Dia cuma suka lagu kita doang. Sama kita tetap aja jijik, benci. Lo lihat. Kok bisa?
Udah berapa lama lu nggak pacaran? Kok lu tanya gue sih? Nggak boleh. Lu sensitif amat. Ya sekarang lu tanya aja sama diri lu sendiri. Udah berapa lama lu nggak pacaran? Orang pacar kita kaburnya bareng. Oh, bro. Iya ya. Lagi ngapain ya mereka? Siapa? Ya pacar-pacar kita itu. Lu kangen, Jer? Gimana kalau kita melihat mereka? Bukan apa-apa. Kita cuma lihat perkembangan mereka aja. Yuk. Ya, Van? Latihan? Aduh, anak-anak lagi nggak mood nih. Si Berry kangen pacarnya. Hah? Ya. Ya. Pandi. Dia minta kita latihan. Katanya kalau nggak mau, band kita bubar. Kumat deh tuh penyakitnya. Udah. Pagi telur ceplok. Siang kok cuma tempe goreng, bro. Sama sayur asem, Pli. Nah. Soalnya telur ceplok bagus buat kita mikir di sekolahan. Tempe goreng buat apa? Tempe goreng dan nasi yang banyak buat tenaga. Soalnya kan nanti kita mau keliling ambil cucian. Emang berat? Ya berat. Mana sih? Tempe gue mana, bro? Ya lu bongkar aja tuh nasi. Ampun. Nah, Pri, dengan sambal ini nasi yang banyak itu bisa habis, ya? Aduh. Gue tahu, Bro. Kalau nggak ada lauk, kita makannya pakai sambal. Cuman kalau kebanyakan bisa mencret, Bro. Ya dah, lu makan aja dah. Van, si Bari punya usul. Nama band kita ganti aja. Nah, dongkol udah bagus. Bari bilang namanya The Jomblo. Udah deh, latihan ya. Ayo cepet deh. Pan, kita lagi nggak mood nih. Denger ya. Penyandang modal kita ini udah mulai kesel. Gara-gara kita udah jarang latihan, tahu? Penyandang modal. Emang lu pikir nih studio sama alat-alatnya gue beli pakai duit gue sendiri? Ada penyandang modalnya, men. Siapa? Ya bokap gue. Udah deh latihan ya. Yuk, ayo cepet. Pan, percuma kita latihan kalau nggak mood. Terus sekarang lu pada mau ngapain, ha? Mau bengong-bengong aja begitu? Kita lagi kangen sama pacar-pacar kita. Lu ngerti dong. Loh, bukannya udah pada putus? Van, gue yakin si Dora itu nggak mutusin gue. Dia cuma keluar dari mulutnya doang. Tapi hatinya nggak, Van. Dan gue yakin dia sekarang lagi rinduin gue. Gue juga, Pan. Si Windy sama gue udah ngejalanin manis pahit kehidupan. Dia nggak mungkin mutusin gue begitu aja. Dan gue yakin sekarang dia lagi nyesel. Apalagi si Casey, Van. Dia tuh sadar betul kalau dia tuh nggak bisa hidup tanpa gue. Sekarang dia lagi nangis tiap hari karena dia nyesel mutusin gue. Ya udah, terus sekarang lu pada mau ngapain? Kita mau nengokin mereka. Sekalian melihat perkembangan mereka. Abis itu baru kita latihan. Oke deh, ya udah sana lagi jalan. Jangan lama-lama lo. Oke, men. Oke, men. Tunggu ya, Pan. Iya. Sekarang jadi ini tugas lu, Pri. Nganterin cucian ke langganan. Tugas lu apa? Kata ibu gue, tugas gue belajar. Biar jadi orang pinter, Pri. Enakan lu, Bro. Enak. Ya udah gantian. Sekarang gue yang ngambil cucian, lu yang belajar biar jadi pinter. Mau?
Enggak deh, enggak bro, enggak. Gue pusing bro kalau belajar. Udah deh, gue nggak dicuciin kotor aja. Nah makanya. Bu Mahmud! Bu! Serahin pakaian kotornya, Bu! Oh iya, Bu. Kenalin. Ini petugas baru, Bu. Namanya Kipli bin Zulkarnain. Dialah yang nanti akan mengambil pakaian kotor setiap hari. Oh iya, tunggu ya. Tiba ya. Cangkurileng. Cangkurileng. Pak Kinto, serahkan pakaian kotor ya. Waduh. Pli, Pro, pakaian saya belum ada yang kotor, masih bersih. Ya udah. Ya beli. Oh ya, ada satu. Sebentar ya. Ya. Yang dalam lagi, Pak. Yang di dalam masih bersih. Baru 3 hari saya pakai. Udah kotor kali. Belum. Baru juga 3 hari. Kapan? Saya teh nggak pernah keringetan. Gini aja. Bayarnya setengah aja deh. Nggak apa-apa. Didiskon? Ya, didiskon. Itu baru penawaran yang menjanjikan. So tahu kamu pakai dicium segala. Hidung kamu yang korengan barangkali. Ya. Ya udah. Makasih Pak Keno. Iya. Bau kamu. Gitu, Pli. Kita mesti pinter. Kalau perlu kita kasih diskon kayak tadi tuh. Iya, Bro. Terus lu juga mesti ingat langganan kita nih. RT 4 ada 4 orang, RT 5 7 orang, RT 6 20 orang. RT 6 orangnya males-males ya, Bro. Semuanya minta dicuciin. Biarin aja, kan kita juga yang untung, ya nggak? Oh iya. Iya, Bro. Yaudah, nih, lo terus sendiri ya. Emang lu mau kemana, Bro? Tugas gua kan belajar, Pli. Biar nanti gue jadi orang pinter. Oke, men? Oke.